Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Flora Kristiani Bria, NPM 21040115007, Prodi PG PAUD. Saya membuat video ini bertujuan untuk melengkapi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan berhubungan dengan adanya COVID-19 sehingga perkuliahan dilaksanakan secara online. Dan tugas kali ini yang akan saya kerjakan yaitu mereview kembali materi-materi pendidikan kewarganegaraan mengenai yang pertama, hakikat pendidikan kewarganegaraan, yang kedua, identitas nasional, yang ketiga, integrasi bangsa, dan yang keempat, nilai dan norma konstitusional. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, yaitu mengenai hakikat pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran secara aktif, mengembangkan potensi. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal equal yang berhubungan dengan warga negara. Pembahasan yang kedua mengenai identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity, yang berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri dari seseorang. Beberapa bentuk identitas dari seseorang yaitu terdapat dalam kartu tanda penduduk, surat izin mengemudi, kartu mahasiswa, dan yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia adalah nomor penduduk wajib pajak atau NPWP. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nasional yang berarti bersifat kebangsaan, yang membedakan bangsa Indonesia dan bangsa lainnya. Yang pembahasan yang ketiga mengenai integrasi bangsa. Integrasi bangsa adalah sebuah kesatuan dari berbagai kelompok budaya atau kelompok sosial dalam suatu wilayah. Integrasi bangsa itu sendiri berasal dari dua kata, yaitu kata integrasi dan bangsa. Integrasi adalah kondisi pembaharuan dari berbagai komponen yang berbeda. Integrasi nasional ini sangat diperlukan oleh negara Indonesia karena dari integrasi nasional dapat dipersatukan perbedaan-perbedaan yang ada di Indonesia sehingga tidak adanya konflik atau permasalahan yang terjadi dikarenakan karena perbedaan pendapat. Pembahasan yang keempat mengenai nilai dan norma konstitusional. Konstitusional itu sendiri adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar. Dari situ, dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintahan atau penguasaan negara, membagi kekuasaan negara
dan memberi jaminan HAM atau hak asasi manusia bagi warga negara. Konstitusi juga mempunyai materi muatan tentang organisasi negara. Dalam perkembangannya, tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi kebutuhan dasar menjadi kebutuhan bersama bagi negara Indonesia. Dasar pemikiran perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada Presiden. Awal proses perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 4/MPR/1983 tentang referendum pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, dan ketetapan MPR mengenai HAM atau hak asasi manusia mengawali perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 menempati urutan yang tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih, selamat siang.